Selamat datang di Modern Coding. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di sistem manajemen perpustakaan ini. Pertama, ada menu pencarian buku, entry buku pengunjung, izin tugas, dan list koleksi buku 5 tahun terakhir. Contohnya di sini menu ini menampilkan buku yang terbitan di tahun-tahun 5 tahun sebelumnya. Misalnya kita memiliki buku dari tahun 2017, 13, 12, tahun 2009 dan 2008. Lihat salah satu data di tahun 2017. Kita klik, maka akan muncul data berdasarkan tahun yang telah kita klik tadi. Syarat Hongkong terbitannya itu di tahun 2017. Yang kedua itu kita lihat di bagian menu cari buku. Nah, di sini menu cari buku ini secara umum biasanya difungsikan untuk pengunjung perpustakaan yang ingin mencari informasi tentang buku yang akan dipinjam misalnya atau dibaca, misalnya kayak Singkong, kategorinya itu cerita anak yang ditulis dan diterbitkan di tahun 2017 dan berada di rak berapa atau posisi buku ini di mana, dan mudah pengunjung untuk mencari buku yang diinginkan. Selanjutnya itu buku pengunjung. Entry buku pengunjung ini fungsikan sebagai buku tamu pengunjung. Setiap pengunjung datang, dia terlebih dahulu mengisi buku pengunjung perpustakaan ini, dan waktu kunjungan ini di-generate by system yang akan di-feed berdasarkan di hari kunjungan tersebut, misalnya tanggal 19 ya, Firdaus ini dia datang di hari ini tanggal 19 di jam 8:51 akan terrecord di sini. Selanjutnya itu izin petugas. Izin petugas ini kita memiliki dua level, yaitu petugas sebagai admin, yang kedua itu petugas biasa atau karyawan. Selanjutnya kita coba login aja terlebih dahulu, melihat menu lebih lengkapnya. Admin, setelah admin login atau petugas login, dia akan mendapatkan tampilan awal, yaitu grafik peminjam buku serta informasi-informasi lainnya terkait dengan perpustakaan seperti anggota perpustakaan, judul buku atau koleksi buku, peminjaman hari ini, dan buku yang dikembalikan pada hari ini. Dan juga di bawah ini ada grafik yang menampilkan data per tanggal di bulan sekarang atau bulan yang aktif sekarang. Misalnya sekarang bulan Agustus, maka akan tampil di sini tanggal 4 sampai tanggal 19, karena data kita mulainya di tanggal 4, maka akan ditampilkan sampai tanggal 19. Jadi di sini ada buku 1 yang dipinjam oleh pengunjung di tanggal 19. Ini ada 2, di tanggal 7 itu ada 5, tanggal 12 itu ada 4 gitu. Sebelum kita melihat bagaimana cara mengentrikan peminjaman atau pengembalian, sebelum itu kita akan jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di sistem ini. Contohnya pertama ini kita contohkan dulu yang paling bawah, yaitu setting aplikasi.
Aplikasi ini difungsikan untuk merubah atau menyesuaikan profil dari aplikasi ini atau sistem ini. Contohnya sekarang ini namanya kita buat sebagai contoh dulu, yaitu Universitas Menang dan logonya Menang. Dan di sini ada image slide, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar-gambar atau foto terkait dengan perpustakaan kita, dan seperti di halaman pertama tadi. Dan seperti ini bisa di next dan bisa slide secara otomatis. Ini fungsinya sebagai informasi untuk pengunjung yang di dalam menu slide ini. Petugas atau admin bisa menyesuaikan dengan gambar yang ingin mereka intikan, seperti ada di tombol ini tambah gambar, bisa diintikan sesuai gambar yang diinginkan. Kalau bisa gambarnya itu memiliki ukuran yaitu 620 x 40 pixel, dan mungkin bisa disesuaikan dengan tampilan yang diinginkan. Di sini juga ada edit jika terdapat kesalahan dan hapus. Untuk si user yang login, nantinya mereka juga bisa mengedit profil mereka sendiri. Di sini juga ada menu logout, tombol logout dan menu edit profile. Di sini bisa si admin bisa menyesuaikan dengan data dirinya sendiri. Di sini nomor telepon, alamat, dan username. Kedua, menu karyawan. Menu karyawan ini berfungsi untuk mengentrikan data petugas yang akan mengelola aplikasi ini atau mengelola sebagai petugas yang mengoperasikan sistem ini. Contohnya si Saparudin, dia sama admin, atau dia juga disebut atau juga sebagai karyawan. Di sini data contoh saja gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan data kita sendiri. Di sini tombol tambah karyawan. Intinya seperti biasa, ada nama, nomor telepon, email, dan jenis kelamin dan kategori. Kategori ini adalah pemisah antara petugas dan admin. Nanti ada beberapa perbedaan ini yang didapatkan oleh petugas ataupun admin. Nanti kita login sebagai petugas juga. Di sini ada kolom bahwasanya belum dibuat. Artinya ketika kita menentukan data karyawan, nanti rekodnya akan seperti ini untuk pertama kali. Agar si Saparudin ini bisa login, maka harus dibuatkan akunnya di tombol buat akun karyawan. Sini rekomendasinya itu ini gabungan dari nama dan angka, dan tidak boleh sama dengan user yang pernah dibuat. Jika sudah pernah, maka akan muncul notif. Kita coba dulu saja, akan muncul notif username sudah dibuat, silakan gunakan yang lain, misalnya kayak gitu, karena sudah dibuat. Yang ketiga itu selanjutnya menu anggota. Menu anggota ini berfungsi untuk menambahkan data anggota perpustakaan. Ini adalah tampilannya. Ini data, masih data contoh saja gitu, atau data dummy. Kita coba atau kita lihat seperti apa entry atau form entriannya. Contohnya seperti ini. Tampilannya seperti ini, yaitu ada nomor anggota, nama, nomor telepon, dan jenis kelamin seperti biasa, dan cukup ringkas juga gitu. Di sini ada dua kategori nomor anggota, ada generate system dan secara manual.
Dan secara manual ini sengaja dibuat untuk agar nantinya aplikasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau format nomor anggota masing-masing perpustakaan. Di database system akan memiliki tampilan seperti ini. Nomor kartunya ini di database system. Jika formatnya berbeda, maka bisa diisikan secara manual. Ini ada secara manual. Dan karena nomor ini nggak bisa sama dengan anggota lain, maka jika terdapat kesamaan maka sistem akan menolak juga. Misalnya kita contohkan saja dulu, kita coba aja dulu misalnya, terus contoh telepon misal contoh Tom sama terus kita simpan kognitif dari kesalahan nomor anggota sudah digunakan akan nomor lain, misalnya gitu. Sini ada tombol cetak kartu anggota, isikan kepala perpustakaannya atau yang bertanggung jawab, nomor di mana kartu ini nama kota di mana kartu ini di print atau dicetak. Bentuk tampilannya di sini ada barcode yang isinya kartu nomor anggota, kepala perpustakaan, dan tanggal dan bulan. Dan detail ini akan berubah jika sudah dilakukan penyetingan di menu setting app. Di sini ada edit dan hapus jika terdapat kesalahan. Terus ada laporan ini difungsikan untuk petugas misalnya ingin membuat laporan peminjaman, denda, dan kunjungan. Kita lihat di sini ada detail data. Terus jika ingin melakukan filter bisa dilakukan pada tanggal, filter, terus cetak untuk membuat laporan jika terdapat jika memiliki kewajiban untuk membuat laporan petugas. Ada denda juga sama, memiliki fitur filter dan print untuk membuat laporan, untuk laporan denda khusus untuk mengelola denda. Terus laporan kunjungan yang dientrikan berdasarkan kunjungan dari anggota yang berkunjung ke perpustakaan. Ada filter, terus ada juga menu perpustakaan. Perpustakaan isinya adalah master data, kategori, penerbit, juga ada tombol atau fitur standar itu edit sama hapus dan tambah. Terus ada penerbit, penulis, dan ini menu terakhir dari perpustakaan itu tambah buku. Tambah buku ini nanti seperti biasa judul buku, kategori yang didapat dari data master tadi, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Jumlah halaman kalau misalnya ingin dientrikan juga bisa 0, stoknya berapa, sebagai informasi saja gitu untuk petugas. Terus ini buku ini akan diposisikan di mana gitu. Ini sengaja kita input manual agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada tombol action, edit, dan hapus. Ya, data ini dihapus, saya klik ya. Terus terakhir adalah menu peminjaman. Ini adalah tempat transaksinya buku dipinjam dan dikembalikan. Di sini ada di sini memiliki informasi buku yang anggota yang meminjam buku berdasarkan pemisah kode pinjaman dan tanggal peminjaman, yaitu dipisahkan per hari. Misalnya kayak si Nurul
Ini dia ada meminjam buku di tanggal 12 dan ada juga di tanggal 19. Cara untuk menteri ini yaitu klik tombol pinjam, nanti cari anggota yang akan meminjam buku, misalnya si seperti ini, pilih lalu tambah pinjaman, maka akan masuk ke tampilan peminjaman. Di sini karena si Putri sudah pernah meminjam buku dan belum mengembalikan, akan ada informasi di sini sebagai info bagi petugas bahwasanya si Putri ini pernah meminjam buku sebelumnya. Tambah pinjaman, di sini ada form pinjaman, bukunya si anak singkong, terus tanggal pinjam sekarang, pengembaliannya kapan, batas pengembalian. Nanti bisa disesuaikan dengan peraturan masing-masing karena defaultnya itu 3 hari. Jadi kita buat 3 hari, nanti bisa disesuaikan berapa. Misalnya kita tambah, akan muncul detail di sini. Jika tanggal pengembalian kembali kosong, maka akan strip dan ada status peminjaman, berarti buku ini lagi belum dikembalikan. Di sini ada informasi tanggal pinjamnya, tanggal awal peminjaman tanggal 19 akan dikembalikan di tanggal 2. Di sini ada action pengembalian. Pengembalian ini berdasarkan tanggal defaultnya itu get tanggal sekarang, karena ini tanggal sekarang belum ada keterlambatan karena batasnya belum habis, maka tidak ada keterlambatan. Dan dendanya diinput secara manual, kerusakan juga dengan keterangan. Sini ada edit buku yang akan dipinjam, misalnya terdapat kesalahan, lalu ada hapus. Sekarang kita coba lakukan pengembalian buku. Nah, data ini jika si peminjam sudah mengembalikan seluruh buku yang dipinjam, maka data transaksi ini akan hilang di tampilan, maka akan otomatis bisa dilihat di laporan ini. Misalnya buku firma ini meminjam buku di tanggal 18 dengan nomor kode pinjaman dan belum dikembalikan sebanyak 2 buku. Dia minjam di tanggal 18, dia akan dikembalikan tanggal 21. Tanggal 21. Kita lihat yang lain. Ada yang tanggal yang sudah lewat misalnya ini. Dia dikembalikan seharusnya tanggal 17 dan tanggal 18. Jika dikembalikan di tanggal sekarang, maka akan terdapat keterlambatan 2 hari. Dan dendanya kita entrikan secara manual, misalnya 3.000 per hari. Terus kerusakan tidak ada dan terlambat, terus simpan, maka tadi akan muncul penjumlahan secara otomatis berdasarkan denda yang dientrikan tadi. Karena denda 3.000 terlambat 2 hari, maka akan dikalkulasikan menjadi 6.000. Maka transaksi ini akan hilang di daftar peminjaman tadi. Jadi tidak ada, tapi masih bisa dilihat di laporan peminjaman. Terdahus, telat dan terlambat, keterangan terlambat dikembalikan. Itu beberapa fitur yang ada di sistem ini. Dan kita coba untuk yang di petugas misalnya seperti ini, misalnya atau login, dan tampilannya itu hampir sama yang didapatkan di bagian admin, cuman si petugas tidak bisa melakukan entry data karyawan atau petugas dan setting aplikasi atau setting profil dari sistem ini. Kan bisa
dan si petugas tetap mendapatkan informasi tentang anggota, judul buku hari ini, pengembalian hari ini, dan grafik serta laporan entry buku dan peminjaman. Mungkin itu penjelasan dari Victor dari sistem manajemen perpustakaan ini. Semoga bermanfaat dan tertarik untuk berminat untuk membeli sistem ini. Terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara instalasi sistem manajemen perpustakaan. Setelah kita mendownload file berupa zip, maka selanjutnya kita akan melakukan ekstrak file tersebut. Setelah selesai, maka file perpustakaan ini akan kita kopikan ke dalam local disk C yang ada di dalam folder exam htdoc. Jadi yang menggunakan SAMPP. Kita paste. Di sini kita sesuaikan foldernya, itu hapus. Setelah file di copy, maka kita akan mengimpor database file perpustakaan ini yang ada di dalam folder database DB perpustakaan. Setelah itu kita jalankan SAMPP-nya, terus buka browser localhost php-myadmin, localhost admin. Setelah itu kita akan membuat nama database dengan nama db zip dan perpustakaan. Setelah selesai membuat DBM perpustakaan, sekarang kita akan mengimpor database yang ada di dalam folder database tersebut. Import, terus klik pilih filenya local C, SAM, htdoc, perpustakaan, terus sekedar folder database DBM perpustakaan. Setelah selesai, langsung klik import. Maka terlihat di sini import database atau tabel DBM perpustakaan sudah selesai. Yang kedua, dan di sini localhost, terus dan perpustakaan. Sekarang kita sudah berhasil instalasi project sistem manajemen perpustakaan. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan login terus mengoperasikan aplikasi ini untuk manajemen perpustakaan kita. Untuk user, petugas atau admin ada di folder, ada di dalam file akun user. Nanti bisa dilihat sendiri di dalam
file perpustakaan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.